Hitam manis cucu beta, senyumnya menawan rasa. Anak baik tak pernah lupa beribadah kepada Sang Kuasa. Shalom, saudara yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Apa kabar semuanya? Kiranya kita penuh sukacita, penuh damai, penuh semangat, memuliakan Tuhan, dan tetap berbahagia. Saudara yang dikasihi Yesus, mari kita memasuki renungan malam kita pada hari ini, hari Senin 27 Juli 2020. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih untuk perlindungan Tuhan sepanjang hidup kami. Hingga pada malam ini kami dapat berkumpul untuk belajar firman Tuhan dengan penuh kedamaian dan saling menguatkan. Dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Bapa, biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari ini merupakan firman yang terbaik untuk kebutuhan kami pada saat ini, dan menguatkan kami untuk melakukan yang tepat sesuai kehendak-Mu saja. Pimpinlah kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau dalam segenap langkah, pemikiran, aktivitas kami, dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Mohon sempurnakanlah doa kami ini supaya layak di hadapan-Mu dan kami melakukan kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan Raja dan Penebus dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat dalam Yesus, judul renungan malam kita pada hari ini adalah Gereja yang Diberi Kuasa. Kitab Kisah Para Rasul dengan tepat telah disebut sebagai kisah Roh Kudus. Ini adalah petualangan yang mengasihkan dalam bersaksi, pemberitaan Injil, dan pertumbuhan gereja. Kisah para rasul adalah kisah orang-orang percaya yang ditahbiskan, dipenuhi dengan Roh Kudus yang mempengaruhi dunia bagi Kristus. Mereka benar-benar bergantung pada Roh Kudus untuk mencapai hasil yang ajaib. Mereka adalah contoh dari apa yang Roh Kudus dapat capai melalui pria dan wanita yang sepenuhnya dikuduskan baginya. Bacalah Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42, pasal 4 ayat 31, pasal 5 ayat 14 dan 42, pasal 6 ayat 7 dan pasal 16 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 4 ayat 4 dan 31. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kemudian Kisah Para Rasul 5 ayat 14 dan 42. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Berikutnya Kisah Para Rasul 16 ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Dari ayat-ayat di atas, apakah yang paling mengesankan Anda tentang perikop-perikop ini? Apakah pesan yang ingin disampaikan oleh Lukas, penulis Kisah Para Rasul, dengan mencatat pertumbuhan yang begitu cepat? Maksud Lukas dalam menulis kitab Kisah Para Rasul adalah untuk membagikan kepada setiap pembaca pelayanan Roh Kudus di gereja mula-mula. Perhatikan juga bahwa ia tidak ragu menggunakan angka untuk mengukur pergerakan roh pada abad pertama. Artinya, dia menghitung baptisan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, ia menyoroti fakta bahwa 3.000 orang dibaptis dalam satu hari di satu tempat. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 4, ia berbicara tentang 5.000 orang yang dibaptis.
Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 14, banyak orang datang kepada Tuhan dan dibaptis. Apakah itu seorang individu seperti Lydia, kepala penjara Filipi, seorang gadis budak yang kerasukan setan, atau sida-sida Ethiopia? Lukas memperhatikan dan mencatat pergerakan Roh Kudus di hati orang-orang ini. Poin penting di sini adalah bahwa di balik setiap jumlah yang besar yang dimenangkan adalah individu manusia secara pribadi. Masing-masing adalah anak Allah yang untuknya Yesus Kristus telah mati. Ya, kita suka jumlah yang besar, tetapi pada akhirnya bersaksi seringkali merupakan upaya pribadi untuk memfasilitasi pertumbuhan yang cepat dari gereja perjanjian baru. Maka gereja-gereja baru didirikan. Salah satu alasan mengapa gereja mula-mula bertumbuh begitu pesat adalah karena gereja terus diperbarui melalui penanaman gereja-gereja baru. Pesan yang sangat penting bagi kita hari ini. Fokus utama gereja perjanjian baru adalah misi. Bagaimanakah kita dapat memastikan bahwa inti dari semua yang kita lakukan di gereja kita, misi selalu menjadi pusatnya? Saudara yang dikasihi Yesus, salah satu pembahasan penting tentang pelayanan Roh Kudus dalam perjanjian baru adalah mengenai pengajaran Yesus dalam Yohanes 14-16. Roh Kudus adalah penolong kita, Parakletos, yang berjalan di samping kita, memberi kuasa pada kesaksian kita, menuntun perkataan kita, dan memberikan kuasa kepada kita untuk melayani Kristus. Bersaksi bukanlah tentang kita, bersaksi selalu tentang Yesus. Tujuan pelayanan Roh Kudus adalah untuk menyaksikan Yesus. Tuhan menyatakan dengan jelas, jikalau penghibur dalam bahasa Yunani, yaitu Paraklet, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kudus, kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Silakan dibaca dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Perhatikan dengan seksama bahwa Roh Kudus bersaksi dan kita juga harus bersaksi. Komentator Alkitab Matthew Henry menyatakan, pekerjaan Roh Kudus bukanlah menggantikan, namun mendampingi dan memberi dorongan pada kesaksian kita. Bisa dibaca dalam buku Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible, Peabody M.A., Hendrickson Publisher Marketing, LLC, 1991, Volume 5, halaman 905. Tugas kita adalah bekerja sama dengan Roh Kudus dalam menuntun orang kepada Yesus dan kebenarannya. Adalah pekerjaan Roh Kudus untuk meyakinkan dan mempertobatkan. Pekerjaan Roh Kuduslah untuk menyatakan kebenaran, adalah pekerjaan Roh Kudus untuk menempatkan dalam hati manusia kerinduan untuk melakukan yang benar dan juga menempatkan dalam pikiran kuasa untuk memilih yang benar. Biarlah saudara, kita semakin mengerti bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hidup seluruh umat manusia, dalam upaya misi penyelamatan seluruh makhluk di bumi, dan untuk membawa kita pada kehidupan yang kekal di surga kelak. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita semakin menikmati kebersamaan kita bersama Allah yang mulia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, yang memberi penerangan yang semakin dalam bagi kami Bapa. Betapa Engkau Tuhan kami, Roh Kudus ada bagi kami, ada bersama kami untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, untuk membawa hati, jiwa, pikiran pada arah yang tepat, jalur yang tepat, jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk keselamatan kami semua umat manusia dan seluruh bumi ini. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak terang-Mu, bekerja sesuai dengan kerinduan hati-Mu saja bagi keselamatan kami semua. Terima kasih Bapa atas segalanya. Tuntunlah kami dalam segenap kehidupan kami. Berilah kami selalu kesehatan, keselamatan, kebugaran, dan nilai-nilai positif untuk menjadi
saluran berkat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan Penebus kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikian renungan malam kita pada hari ini. Kiranya saudaraku semua yang dikasihi Yesus, kita semakin semangat oleh firman Tuhan yang kita dengarkan untuk membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi besok, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tanda lonceng supaya video yang kami upload dapat segera Anda saksikan. Icip-icip si goyang lidah di malam hari yang sangat ramai. Janganlah kita melupakan ibadah agar hidup selalu damai. Sampai jumpa. Horas!